Kita sering mendengar kalimat Indonesia Emas 2045, sebuah narasi yang sering kali disampaikan baik itu oleh konten kreator, motivator, masyarakat, obrolan warung kopi, dan tentu saja oleh pemerintah. Nah, kenapa kalimat Indonesia Emas 2045 bisa ada? Kenapa nggak 2040, kenapa nggak 2050 atau 2100? Kenapa harus 2045? Alasan yang sudah sangat jelas mungkin terletak pada momentum 100 tahun Indonesia setelah merdeka. Setelah 100 tahun kemerdekaannya, diharapkan Indonesia menjadi negara maju, ekonominya kuat, anak mudanya cerdas, masyarakatnya sejahtera, serta negara yang siap berdaya saing global. Selain itu juga, karena adanya bonus demografi, di mana pada 2045 proporsi penduduk usia produktif Indonesia lebih besar dibandingkan non-produktif. Maka dari itu, jika kita bicara usia produktif, maka kita akan bicara soal anak muda di Indonesia. Gak cuma soal usia, diharapkan anak muda Indonesia bukan menang soal umur, tapi unggul, terampil, inovatif, SDM tinggi, dan siap bersaing dengan anak muda di belahan dunia lainnya. Tentu saja ini akan ada kaitannya dalam dunia pendidikan dan menimbulkan pertanyaan, apakah pendidikan Indonesia saat ini sudah siap untuk menghasilkan SDM-SDM unggul? Jika teman-teman lihat kondisi saat ini, melihat sekitaran teman-teman, melihat di media sosial, coba tanyakan pada diri teman-teman dan jawablah sejujur-jujurnya. Apakah Indonesia siap untuk menjadi negara maju dan mencapai Indonesia Emas 2045? Kalau menurut saya pribadi, akan ada banyak sekali tantangan jika melihat kondisi sekarang. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Yang pertama adalah kecanduan judi. Sebenarnya kecanduan judi ini memang sudah sifat manusia dan sudah ada sejak zaman dahulu kala, zaman kakek kita, bahkan zaman nenek moyang kita. Tapi makin ke sini, kecanduan judi malah semakin marak. Ditambah lagi dengan kehadiran judi online yang semakin memudahkan akses anak muda untuk memulai judi. Judi ini banyak sekali efek buruknya, baik itu untuk kehidupan finansial ataupun sosial. Judi ini ibarat lingkaran setan. Apalagi kalau kalian judi pakai uang panas atau uang pinjaman. Makin terjebaklah kalian dalam lingkaran setan itu. Masih banyak anak muda Indonesia yang waktunya dihabiskan dengan judi online. Mental instan pengen cepet kaya, menghabiskan waktu berjam-jam buat berjudi sampai modal habis. Dan akhirnya mengganggu pikiran, studi pendidikan, percintaan, pekerjaan, dan tentunya kehidupan pertemanan. Kebiasaan kedua yang sering dialami anak-anak muda termasuk saya kadang-kadang adalah kecanduan media sosial. Gak cuman Gen Z sebenarnya, kecanduan medsos sering terjadi di semua kalangan. Namun yang mendominasi memang si anak muda ini. Desain aplikasi yang dibuat adiktif, adanya notifikasi yang sering kali memecah fokus, dan algoritma yang memang dirancang untuk menampilkan konten yang relevan, membuat pengguna media sosial sulit lepas dari yang namanya handphone. Di zaman sekarang, hampir semua orang main sosmed. Terlebih lagi, sosmed ini bisa memicu pelepasan dopamin. Misal, setiap kita melihat konten yang menarik, otak kita itu langsung melepaskan dopamin. Karena adanya perasaan senang itulah banyak pengguna medsos terus scrolling dan mencari lebih banyak video. Dampak negatif kecanduan medsos sangatlah banyak. Kita bisa jadi tidak produktif, kurang sosialisasi, bahkan bisa memicu stres atau depresi. Ketiga, kebiasaan buruk generasi muda adalah kurangnya etos kerja. Bisa kita lihat apa-apa healing, apa-apa resign, seringkali terjadi kasus di mana anak muda itu sering gonta-ganti kerjaan, entah alasannya karena tekanan, gaji tak sesuai ekspektasi, dan sebagainya. Sedikit berbeda jika dibandingkan dengan generasi boomer yang memang memiliki dedikasi serta loyalitas yang lebih kuat. Makanya kalau kita lihat generasi boomer ini bisa tahan kerja bertahun-tahun di dalam suatu perusahaan. Kebiasaan anak muda yang dikit-dikit healing ini juga bisa berefek buruk karena jadinya bakal membuat mereka kurang produktif, tapi justru sangat konsumtif. Sehingga pengelolaan keuangan si para anak muda ini menjadi kurang baik. Banyak bermunculan rumor kalau anak muda sekarang banyak yang nggak punya tabungan. Sebenarnya masih ada banyak sekali kebiasaan buruk para anak muda Indonesia seperti kurangnya etos kerja jika dibandingkan boomer, minat baca yang kurang, budaya instan, kurang bisa fokus karena terbiasa lihat-lihat konten durasi pendek, dan tentunya masih banyak lagi. Namun, jika anak muda Indonesia masih banyak seperti yang saya sebutkan tadi, Indonesia bukannya menjadi Indonesia Emas 2045, melainkan Indonesia Cemas 2045. Tapi tetap ingat ya teman-teman, tidak semua anak muda Indonesia seperti itu. Masih banyak anak muda Indonesia yang tentunya gacor-gacor dong. Permasalahan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Ini dikarenakan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia yang belum merata. Anak yang sekolah di daerah terpencil dan di kota tentu saja berbeda mulai dari ilmu yang didapatkan hingga kualitas pengajarnya. Belum lagi teknologi yang digunakan. Tentu sangat jomplang.
balik lagi ke konsep supply and demand. Berbeda dengan negara-negara maju yang menerapkan regulasi di mana perusahaan untuk menyesuaikan tenaga kerja mereka sesuai dengan kebutuhan pasar, di Indonesia tenaga kerjanya kadang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Inilah yang membuat tingkat pengangguran cukup tinggi di Indonesia. Kesenjangan keterampilan inilah yang masih menjadi permasalahan. Anak muda Indonesia mau nggak mau harus update skill jikalau mau bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Ditambah lagi, adanya fenomena kehadiran AI dan otomatisasi yang telah banyak menggantikan pekerjaan manual dan rutin. Menurut laporan McKinsey Global Institute, sekitar 50% aktivitas kerja saat ini sudah dapat diotomatisasi dengan teknologi yang ada. Jadi nggak perlu butuh banyak tenaga kerja manusia lagi, yang membuat masyarakat semakin sulit untuk mencari pekerjaan. Sering kita melihat di medsos, ada mobil yang sudah dirakit oleh robot. Ada robot yang udah bisa menjadi pelayan di restoran. Perbankan juga sudah mulai mengurangi kebutuhan staf dengan teknologi yang ada. Dan berbagai perusahaan juga sudah memanfaatkan teknologi AI untuk menjadi chatbot di berbagai perusahaan. Dengan berbagai macam fenomena ini, anak muda mau nggak mau harus dituntut keras dapat beradaptasi dan meningkatkan keterampilan buat mengatasi tantangan di era digital ini. Itulah mengapa bonus demografi saja tidaklah cukup. Karena jika anak muda tidak produktif, maka mereka tidak akan menghasilkan uang. Kalau nggak punya uang, nggak bakal bisa belanja. Kalau nggak ada yang belanja, ekonomi nggak akan gerak dan berujung dengan adanya perlambatan ekonomi. Mungkin yang paling pertama, pemerintah perlu membereskan semua permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Terlebih lagi menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di dunia pendidikan. Revitalisasi pendidikan vokasi juga bisa diterapkan dengan menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Saat ini juga kita berada di era digital. Peningkatan keterampilan digital juga menjadi poin utama agar anak muda Indonesia mampu bersaing bahkan sampai kancah global. Anak muda Indonesia tidak boleh kalah dengan teknologi yang ada, tapi harus mampu memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Beasiswa dan subsidi pendidikan memberikan dukungan kepada startup dan UKM guna menciptakan lapangan kerja baru. Regulasi yang fleksibel perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini. Anak muda Indonesia telah dan terus akan mengalami banyak tantangan ke depannya, mulai dari kesulitan mencari pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan, ketimpangan kualitas pendidikan, tekanan ekonomi, ditambah lagi teknologi yang semakin membuat pilihan pekerjaan semakin sedikit. Akan terlalu egois jikalau semuanya disalahkan kepada anak muda. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang baik antara anak muda itu sendiri dan pemerintah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.